Oke, teman-teman. Oke, sebelum mulai, terima kasih dari Ki. Oke, kita lanjut. Sebentar. Maaf. Oke, this one. Sudah muncul kah CV-nya Kak Azri? Oke, ya. Ya, Jadi Kak Azri ini, kenapa kita manggilnya kakak bukan Uni nih? Karena dari kemarin-kemarin manggilnya Uni. Memang karena pemateri sebelumnya itu berasalnya dari Sumatera Barat gitu ya. Nah, Kak Azri adalah salah satunya pemateri yang di luar Sumber nih. Beliau aslinya dari Tangerang, Kak Azri. Kebetulan saya kenal beliau sebagai seseorang yang sangat passionate dalam bidang education gitu ya. Nah, beliau ini dari Tangerang, teman-teman. Jadi, semoga segera cepat dinaturalisasi. Kak Azri berjadi Uni juga. Semoga berjadi dengan Uda itu. Ya. Aduh, malah bocor. Oke, nama panjang beliau adalah Siti Azri Ulmi Ramadanti, teman-teman. Terakhir beliau adalah di Monash University dengan jurusan Master of Education in Digital Learning. Jadi, beliau merupakan awardee LPDP di tahun 2022, gelombang kedua kalau nggak salah waktu itu. Nah, beliau sudah banyak sekali prestasinya waktu di Monash ya. Salah satunya menjadi President of Monash Creative Writers Club. Wah, dari 2023 sampai 2024 gitu ya. Terus experience beliau juga banyak. Terakhir beliau masih saat ini beliau bekerja sebagai student advisor di I Can Read Indonesia, kemudian juga menjadi IELTS and Scholarship Instructor di Study First sampai sekarang gitu ya. Dan yang paling mentereng ini beliau merupakan co-founder, director dan learning designer dari Hypernova Edu. Wah, teman-teman ada yang pernah dengar Hypernova Edu? Nih boleh bagi teman-teman yang lagi persiapan LPDP atau beasiswa apapun gitu ya, khususnya LPDP, bisa join ke Hypernova Edu. Ini merupakan sebuah platform yang dibangun oleh Kak Azri dengan Kak Dina satu lagi gitu, untuk membantu teman-teman lulus beasiswa. Dan udah banyak banget awardee yang berhasil ditelurkan nih dari Hypernova Edu. Jadi kontribusinya tidak main-main, gak kalah lah dari Tasya Kamila ya. Oke, kemudian honors dan awards beliau juga banyak sekali, teman-teman. Dan yang paling unik dari Kak Azri ini, beliau merupakan seorang penulis, teman-teman. Karyanya sudah banyak sekali, sudah 7 nih ada bukunya Kak Azri. Ada Hujan di Atas Kerikil yang paling terbaru gitu ya. Dan juga banyak sebelumnya. Wah, nanti boleh nih, banyak banget ilmu yang bisa kita ambil dari Kak Azri hari ini. Oke. Mungkin itu untuk ininya Kak Azri, perkenalan tentang Kak Azri. Kita lanjutkan ke sesi Kak Azri ya. Kak Azri, are you ready? Oke. Oke, untuk tidak memperpanjang mukodimah gitu ya. Saya memang suka ngomong nih panjang. Oke, silakan Kak Azri, tempat dan waktu layarnya dipersilakan. oke, thank you so much Kak Duts ya. Aku manggilnya Kak Duts karena akrabnya lebih lebih akrab menyapa Kak Duts. Thank you so much for welcoming me. Also Kak Ricky, thank you so much for inviting me and everyone. Also, thank you so much for the introduction. That's so complete. Yeah, that's so comprehensive and very complete. And nice to meet you all. I'm so sorry if I explain the materials mixing in English and in Indonesia because I used to every time I teach IELTS I will be using English. So nanti aku coba mix-mix biar enggak ini mungkin ya biar teman-teman juga nggak bingung. Mungkin karena aku lebih banyak kalau ngajar pakai bahasa Inggris, jadi kadang agak ketukar sedikit kalau ngejelasin ini Indonesia gitu. It doesn't mean that I'm a native speaker, just because this is my habit every time I teach. Oke, aku izin share screen ya, Kak Duts dan teman-teman. Oke, wait for a moment. Share screen. Oke, go. Hope everyone can see my screen now. Yeah, I hope everyone can see my screen. Okay. All right. Thank you so much, everyone, for coming today. And also, thank you, Kadut and Kariki, for inviting me here to share about IELTS listening. I think the introduction is quite enough. It's actually really enough from Kak Dudes. So I'm Azri Ramadanti. Everyone usually calls me Azri.
Mungkin sebelum kita masuk nih ke IELTS, I really want to know everyone's goals here every time they hear about the IELTS and what you actually and probably want to achieve from the IELTS and what's the purpose of taking the IELTS. Mungkin ada teman-teman yang apa namanya mau pakai IELTS untuk tadi untuk daftar LPDP atau untuk studi lanjut, untuk daftar kampusnya misalnya, atau mungkin ada yang cuma pengen ikutan aja nih apa namanya apply IELTS untuk jaga-jaga misalnya, atau ada juga yang emang jadi requirement pekerjaan gitu. Nah, boleh share pendapatnya di kolom chat ya. Boleh share kira-kira teman-teman di sini pakai IELTS mau buat apa sih? Jadi aku bisa tahu nih goals utamanya untuk apa namanya belajar IELTS gitu kan pasti ada goalsnya ya. Terus um, how much the score that you expect from the IELTS on Naikin score? Yes, ada yang buat study abroad, beasiswa, scholarship ya, most of you, scholarship and job requirement. Yes. Overall band 7, okay. Overall band 7. I think band 7 is actually the bare minimum of the IELTS, yeah, for making it very secure because some of the let's say the universities abroad need at least 7 or yeah 6.5 actually in some universities, some English speaking countries, but most of them will be requiring you in 7 band. So okay, okay. Oh sorry, wait. Aku gak skip. Okay. Can I get 8? Of course. If you if you practice intensively, you can get 8. Ada yang butuh untuk AAS, LPDP, Chevening, Saudi. Oh, oke. Banyak ya. Thank you so much everyone for sharing your goals. Aku izin lanjut ya. Oke. Oke, mungkin sebelumnya ada yang belum familiar sama IELTS, atau mungkin ada juga yang udah familiar dengan IELTS, tapi masih bingung format-format soalnya. Terus apa sih IELTS itu sebenarnya? Ada yang mungkin udah sering dengar ya terkait dengan IELTS, tapi masih bingung cara penggunaannya seperti apa, strategi pengerjaannya seperti apa. Nah, IELTS itu salah satu tes bahasa Inggris yang sangat menurutku sangat recommended dan sangat bukan recommended lagi sebenarnya, sangat penting untuk teman-teman yang mau studi ke luar negeri, khususnya untuk teman-teman yang studi ke luar negeri. Bahkan untuk yang mau bekerja, hanya sekedar bekerja atau mungkin ambil short course itu IELTS jadi salah satu requirement yang wajib untuk dipenuhi. Nah, IELTS sendiri mungkin untuk in some cases it's not that familiar for some people, but for those who want to go studying abroad, who wants to um, applying for jobs or just fulfilling the job requirements, IELTS will be very familiar for them. Nah, IELTS sendiri itu sebenarnya memang globally recognized ya. Dia bukan lagi hanya di negara-negara tertentu, tapi udah secara global terkenal sebagai English Proficiency Test yang memang diperuntukannya specifically banyakkan memang untuk study. Mungkin ada juga yang untuk hanya ambil short course atau mungkin kayak misalnya student exchange seperti itu, terus juga mungkin mau kerja atau ada proses-proses migrasi perpindahan ya, mungkin mau pindah negara seperti itu atau misalnya mau ikut jadi dependent ya, jadi dependent kalau misal keluarganya ada yang dapat beasiswa nih suami atau istrinya, terus kemudian kita jadi dependent, kita pengen punya pekerjaan di sana, IELTS is really important to be one of the requirements. And yeah, for some migration purposes like UK, Australia, Canada, New Zealand, US even, they will require you to have the IELTS test result gitu. Nah, nanti kita coba bedain karena ada dua macam IELTS yang teman-teman harus perhatikan karena tujuan dari dua IELTS ini atau dari macam-macam IELTS ini itu juga macam-macam bedanya seperti itu. Nah, yang dites itu apa aja sih sebenarnya? Karena mungkin kalau teman-teman familiar sama TOEFL ITP ya, TOEFL yang pakai apa namanya?
skor rentangnya 600 sekian seperti itu kan ada 3 komponen utama. Mungkin kemarin juga sempat apa namanya dibagikan tuh tipsnya sama Kak Duts ya, tuh sama Kak Riki dan sama mentor lainnya. Mungkin sedikit berbeda untuk language skills-nya. Mungkin kalau di TOEFL ITP boleh nanti dikoreksi ya Kak Duts, Kak Riki. Seingatku kan ada 3 ya, ada reading, listening sama grammar ya, ada structure-nya seperti itu. Jadi mungkin yang expressive English-nya belum masuk ke dalam TOEFL ITP. Tapi kalau TOEFL IBT itu juga ada komponen speaking sama writing. Nah, sebenarnya IELTS mirip-mirip ke TOEFL IBT ya. Cuma karena aku nggak pernah ambil TOEFL IBT sebelumnya, jadi aku akan banyak fokus untuk ngasih pembedaannya di IELTS academic sama IELTS general training. Okay, for IELTS itself, there are 4 English course yang nanti bakal diajarkan di IELTS atau bakal diujikan, sorry diujikan di IELTS. Yang 2 pertama ini adalah yang receptive English, jadi listening sama reading. Listening itu yang biasa kita dengerin, tapi listeningnya mungkin sedikit berbeda dan bahkan mungkin sangat berbeda dengan listening yang kita dengar waktu SMA atau misalnya waktu ujian nasional. Listening yang mungkin most of the time isinya adalah multiple choices and then we listen to their native speakers. There are 2 or 3 native speakers talking about some topics. And IELTS really different. There are some formats in the IELTS listening ya untuk yang diujikannya. Questionsnya itu bermacam-macam. Jadi nanti akan aku kasih contohnya apa aja untuk IELTS listening sendiri. Kemudian ada reading, comprehending different types of written text. Jadi readingnya juga berbeda dengan reading-reading yang mungkin kita kenal di tes bahasa Inggris lainnya. Karena readingnya ini juga format pertanyaannya nggak hanya multiple choice questions, tapi juga ada sentence completion, summary completion, and everything. And then yang kelompok yang kedua adalah expressive English, jadi seperti writing sama speaking. Nah, writingnya sendiri nanti kan ada sesi apa namanya, mungkin sesi yang selanjutnya seperti itu ya. Di sini aku mau jelasin introduction-nya dulu secara keseluruhan tentang IELTS sebelum kita masuk ke listeningnya. Nah, untuk yang writingnya sendiri fokusnya memang lebih ke memproduksi 2 task ya. Jadi ada task 1 sama task 2 nanti akan lebih jelasnya di sesi berikutnya. Tapi memang komponen writing sama speaking ini tuh nggak bisa dipisahkan dari IELTS karena ini yang justru jadi mungkin dalam tanda kutip benchmark utama apakah seorang itu layak untuk studi di luar negeri gitu. Karena kan nanti di studi di luar negeri kita nggak hanya mendengarkan, we are not only required to listen but also write and speak gitu. Nah, untuk yang speaking ini juga nanti ada sesinya kan. Dan memang fokusnya nanti ada topik spesifiknya untuk yang speaking, terus juga nanti ada strategi masing-masing seperti itu. Nah, untuk scoring sistemnya, untuk di IELTS sendiri, the scores range from band 1 to band 9. This is the highest one, with most universities requiring scores between 6 to 7.5. This is the bare minimum that I told you before, ya, depending on the program. So if, for example, your universities require you to have overall 7 or overall 7.5, it means that there should be, it can be accumulated like for all scale 7.5. Kecuali kalau misalnya ada beberapa skill yang tidak boleh di bawah 6,5. Kan ada suka ya, ada suka yang univ yang specifically bilang kayak gitu. Oh, overall bandnya 7.5 with minimum skill 6.5. Artinya kalau misalnya dapat 7.5 nih overall, tapi ada satu skill yang misalnya dapatnya cuma 6. Secara apa namanya? Secara persyaratan itu belum lolos gitu. Karena yang diminta adalah 7.5 with every skill should be 6.5 minimum gitu. Jadi walaupun overallnya misalnya 8 nih, kan lebih dari yang diminta nih ya. Overallnya misalnya 8.
Tapi salah satu komponennya nilainya misalnya ada yang 6, yang harusnya 6,5 minimal. Tetap itu tidak lolos dalam segi requirement. So, please be aware of the rules or the standard from the universities. Make sure that you always update the information from the website because they will regularly update the information about the IELTS specifically gitu. Nah, jadi sering-sering buka atau apa pantengin website kampus yang dituju atau mungkin beasiswa yang dituju pun sama seperti itu. Okay, these are the types of the IELTS. The first one is the academic one, and then the second is the IELTS general training. Actually, they have the same formats. They also have the same English course, which are assessed. Tapi yang membedakan antara keduanya ini adalah lebih ke arah purpose sama task yang dikasih di beberapa section dan jenis dari soalnya gitu ya. Biasanya IELTS General Training is the easiest. I don't think it's the easiest, but it's easier than IELTS the academic because IELTS General Training is used for those who want to work, uh, for those who want to fulfill the requirements of migrations or their training purposes, something related to administrative things, yeah. But for the IELTS academic, it's more uh, revert to someone or for students applying to universities, higher education, if they want to have like certifications, they want to have like professional purposes like doctoral degrees or doctors, they should apply for the IELTS academic gitu. Nah, yang membedakan sebenarnya pertama dari purpose-nya, kemudian yang kedua dari segi reading and writing task-nya. Biasanya kalau reading and writing task di academic, since we're going to universities ya, most of the students, most of those who take this IELTS academic will go for studying abroad. So, reading and writing task in the IELTS academic are related to the academic things or academic research or even the academic resources or academic journals. Jadi isinya lebih akademik dan lebih analitis. Sementara untuk yang IELTS General Training fokusnya adalah ke sehari-hari karena kan memang tujuannya nggak untuk yang berat kayak IELTS akademik studi ya untuk studi, tapi lebih ke arah fokus ke kegiatan sehari-hari untuk workplace communication. Jadi kalau misalnya bisa dibilang teksnya itu isinya misalnya application letter atau misalnya private letter, email, something like that. So it's easier. Yeah, IELTS General Training is easier than the IELTS Academic gitu. Jadi pastikan teman-teman di sini apa namanya ketika nanti daftar IELTS atau misalnya mau register buat ambil tesnya pas yang mana dulu nih yang harus maksudnya yang harus difokuskan seperti itu. Terus jangan sampai salah ambil tesnya. Kalau memang tujuannya mau studi, kan di sini banyak kan tujuannya mau studi ya. Kalau aku lihat tadi di kolom komentarnya itu banyak kan mau studi. Nah, berarti kalau misalnya mau studi, ini pilihnya yang IELTS akademik, jangan ambil yang general training, karena nanti ini nggak berlaku di univnya. Dan teman-teman yang mau ambil pekerjaan, misalnya di luar, terus butuh requirements IELTS, itu bisa pakai general training. Dan sebenarnya fun fact-nya, IELTS academic can also be used for those who want to working abroad. Jadi untuk mereka yang mau apa namanya kerja di luar pun sebenarnya kalau udah pegang IELTS academic itu bisa, itu tetap bisa. Kenapa seperti itu? Karena standar IELTS academic is higher than the IELTS general training. Kalau general training, the scope is quite limited, but for the IELTS academic, the scope is wider. So it's not only for applying to uni. Biasanya kalau di apa namanya di negara-negara kayak Australia, if you only have the IELTS academic and it's still apa ya maksudnya, it's not expired, and you can still use that IELTS academic for applying jobs there. Gitu. You don't have to take the IELTS general training again, but just rely on the IELTS academic. But for those who want to study abroad, who want to
go to universities, if you only have the IELTS general training, it means that you have to take the IELTS academic as well, gitu. Karena standarnya beda, gitu. Dan biasanya skornya pun beda nih, dan tingkat kesulitan soalnya juga beda. IELTS Academic dan IELTS General Training, tipe soalnya atau level of difficulties-nya itu akan lebih lebih gampang yang IELTS General Training dibandingkan dengan yang IELTS Academic gitu. This is for the types of the IELTS ya. Nah, aku sambil cek kolom ini juga ya, kolom chat gitu. Um, Udah bunyi banyak yang ini, nanti aku akan baca satu-satu lagi. Okay, so we are going to discuss about the IELTS listening ya. We are going to focus on this. So for the IELTS listening, there will be 4 sections with 40 questions, and every section will be having 10 questions. Mungkin beda dengan IELTS akademik yang dulu-dulu, karena IELTS akademik ini selalu diperbarui. Yang aku fokuskan ini ke IELTS akademik aja ya, mungkin ya. Karena aku sebenarnya memang belum pernah ambil yang IELTS General Training, but in my research, IELTS listening for general training and for the academic are quite the same. Sama-sama sectionnya ada 4, kemudian questionsnya ada 40. Dulu sempat waktu awal-awal Cambridge baru mengeluarkan IELTS, itu sectionsnya ada 4, tapi questionsnya hampir 50. Jadi ada yang 48, 42 gitu. Tapi semakin ke sini IELTS semakin strict, dan mereka ngeluarin edisi terbaru setiap hampir mungkin setiap tahunnya. Untuk bukunya sekarang sudah ada di IELTS Academic 20. Jadi the 20th edition of IELTS Cambridge. Jadi sudah 20 tahun IELTS itu kurang lebih apa namanya berjalan gitu ya, dari first edition yang masih 50 soal sampai dikurang-kurangin dan sampai di 4 sections 40 questions. Nah, for the IELTS academic, in total, there will be 30 minutes of listening and 10 minutes to transfer or check answers. But it's not strictly 10 minutes to check the answers, yeah, because every time you hear the recording, at the same time, you have to fill the blanks or you have to write your answers. Jadi maksudnya 30 menit ini dan 10 menit ini berjalan bersamaan, dia paralel gitu. Jadi katakanlah section 1, the first section ada 10 pertanyaan. Nanti biasanya dari 10 pertanyaan itu akan dibagi dalam 2 section, dalam 2 task ya. Jadi misalnya ada nomor 1 sampai nomor 5, nanti dijeda dulu berapa detik, baru ke nomor 6 sampai ke nomor 10. Biasanya seperti itu. Atau dari nomor 1 sampai nomor 6, nanti diterusin dari nomor 7 sampai 10. Jadi biasanya satu section, untuk yang section 1 itu dibagi 2. Nah, jadi makanya di sini kenapa ada 10 minutes to transfer or check answers, karena biasanya di jeda itulah kita ngecekin jawaban di nomor-nomor sebelumnya atau transfer answers yang kita belum jawab gitu. And it should be highlighted that the audio is only played once, so it's not gonna be twice or 3 times, or we can request please repeat again, please play the audio again. Even though we have paid for 3.5 million just for taking the test ya, tapi kita nggak bisa request minta diputar lagi, itu nggak bisa, because the audio will be played once only. Jadi makanya harus sering berlatih, harus sering berlatih ngerjain dengan pace, dengan fokus, karena nanti ketika tes kita nggak akan bisa ngulang lagi gitu. Okay, this is the overview of the IELTS listening. Nah, untuk types of recordingsnya, every section will be different. For section 1 until section 4, they have different types of different formats of the audio and the questions even. So for section 1, this is the easiest one ya. Nanti slightly more difficult than the other sections itu nanti untuk yang section 2 sampai section 4. Jadi misalnya untuk yang section 1 itu isinya most of the time adalah conversation tentang hal-hal yang yang basic, yang setiap hari kita laluin, everyday situations,
Usually it's all about something related to book a village or a villa, sorry, book a village satu desa di book, book a villa atau misalnya book a room atau misalnya apa namanya beli sesuatu secara online terus ada apa customer service sama konsumennya biasanya kayak gitu untuk yang section one. Untuk yang section two nanti masuknya ke monolog. Nah, monolog ini biasanya ngomonginnya soal a speech or a guided tour or a history of a building, tapi lebih yang bahasanya tuh masih gampang atau masih mudah dipahami gitu. Jadi kalau bisa aku bilang section one and section two, the language use is still easy to understand, masih familiar di telinga karena masih sesuatu yang bisa kita bilang basic ya, belum yang berat, belum yang akademik. Nah, kalau udah masuk ke section 3 and section 4, these two sections are really hard actually, but not for those who have already practiced all the time ya, entah untuk yang section dua section ini. Jadi misalnya untuk yang section 3 ini isinya tentang akademik, walaupun walaupun dia conversation tapi dia tetap udah mulai masuk ke part akademiknya. Jadi biasanya isinya tuh tentang student discussions. Misalnya ada 2 atau 3 mahasiswa yang lagi ngomongin project, yang lagi ngomongin apa namanya, misalnya presentasi, pembuatan presentasi, atau bisa juga ada 2 student sama 1 dosen. Biasanya seperti itu model dari conversationnya. Now, for section 4, nah, this is the hardest one, because it's talking more about the academic things and it focuses on the university lecture. So you will hear about a native speaker acting as a lecturer, and and she or he talks about research or specific dissertations of someone gitu. Jadi bahasanya akan sangat-sangat akademik gitu. Nah, ini untuk beberapa tipenya. Nah, itu kan kalau tadi tipe dari audionya ya, dari recordingnya. Nah, gimana kalau misalnya tipe dari soalnya sendiri. Nah, soalnya tuh macam-macam. For me myself, IELTS is really unique. I do really love doing the IELTS test actually, rather than the TOEFL. Tapi ini tanpa tanpa ini ya, maksudnya menginferiorkan tes apapun. Kalau aku suka banget ngerjain IELTS, kenapa? Karena dia menyediakan berbagai tipe soal. Kalau dibandingkan mungkin dengan beberapa tes pada umumnya, tes English pada umumnya, mungkin karena mereka ada purpose tersendiri ya, mungkin listeningnya memang fokusnya banyak ke multiple choice questions, karena memang ada goalsnya masing-masing kan, setiap tes punya goals masing-masing gitu ya. Nah, kalau IELTS karena memang goals-nya itu globally, benar-benar yang memang dipakainya untuk beberapa tujuan, termasuk salah satunya adalah untuk membiasakan kita nanti ketika kita riset di luar negeri seperti itu. Jadi makanya pertanyaan-pertanyaan IELTS listening ini banyak hubungannya dengan praktek-praktek ketika nanti kita kuliah di luar negeri. Jadi membayangkan tes IELTS itu kayak kita udah lagi one step closer going to study abroad gitu. Jadi makanya menyenangkan untuk apa namanya mengerjakan tes IELTS-nya. Nah, untuk pertanyaannya itu ada banyak sebenarnya. Nah, ini aku ambil beberapa contoh yang sering keluar dan yang sering aku ajar juga. Kalau aku kelas, yang pertama ada multiple choice questions. Ini pasti ya, ini pasti. Dan sejauh ini IELTS mengeluarkan multiple choice questions itu dengan 3 opsi aja gitu. Jadi belum ada yang sampai 4 atau 5 opsi. Tapi kalau reading ya 4 sampai 5 opsi. Tapi kalau untuk di listening itu opsinya kurang lebih ada 3. Jadi A, B, C only. Tuh. Nah, kemudian ada yang namanya completion. This one is quiet, unique and apa ya, challenging and tricky karena dia apa namanya isinya adalah tentang table atau kadang ada apa namanya diagram gitu terus kita ngisi sesuai dengan yang kita dengar gitu. Jadi misalnya kita apa di note-nya itu
ada yang bolong nih, ada yang bolong kayak fill in the blank, tapi fill in the blanknya kita harus dapat dari apa yang kita dengar di recordingnya gitu. Jadi kita harus baca detail tabelnya sekaligus kita mendengarkan. Nah ini antara apa namanya sebenarnya writing ya, jadi antara expressive English sama apa namanya receptive itu jalan barengan sebenarnya kadang di satu soal IELTS. Nah kemudian ada namanya matching information. So for example matching information itu kayak kita matching pendapat si misalnya ada speaker yang lagi ngomongin soal ilmuwan tertentu terus kita harus matchingin ini ilmuwannya tadi ngomong apa ya tentang tahun tentang building something like that so matching informations matching situations itu salah satu soal IELTS listeningnya juga. Nah, terus ada sentence completion. Sentence completion itu melengkapi kalimat berdasarkan apa yang kita dengar. Ini mirip-mirip dengan table, note, or form completion. Sama yang terakhir itu ada labeling a diagram, map, or plan. Nah, for some students, this part is the most challenging one or the most difficult one because you need to give the name of some places based on what you hear from the recording. Jadi kayak ada map gitu ya. Mapnya itu isinya misalnya denah rumah atau misalnya isinya apa namanya peta halaman gitu ya, halaman dengan ada pohon-pohon, terus nanti ada part-part gedungnya dinamain A, B, C, D. Nanti kita harus ngisi nih, si A ini dia apa namanya, nama gedungnya apa, atau misalnya car parking itu di sebelah mana. Nah itu kita harus, jadi kita harus tahu tuh, kita harus dengerin sambil kita ngikutin mapnya. Nah ini agak susah dan butuh banyak sekali latihan di part ini. Nah, salah satu tips yang paling perlu kita punya ketika kita belajar atau kita ngerjain soal IELTS itu adalah always underline the keywords in the questions before listening. I always say to my mentees, if you want to do the IELTS listening, at least you need to go skimmingly to the questions first before or while you're listening to the native speaker or the speaker talking about the instructions. Jadi ketika audio diputar itu kan nggak langsung masuk soal ya, tapi ada native speaker yang apa namanya ngasih instruksi dulu tuh cara ngerjainnya gimana. Nah, while we are listening to that instruction, at least we skim the question first and then underline the keywords of the questions and also the options if the question is all about multiple choice question. Jadi ketika nanti audionya udah di play, kita udah baca nih soalnya di awal-awal itu kita udah nggak kaget lagi dia ngomongin apa, konteksnya kita udah dapet gitu. Jadi usahakan sebelum bener-bener si native speakernya masuk ke conversation, ke inti dari percakapan di recordingnya, kita sudah baca dulu semua soalnya, skimming aja nggak apa-apa, skimming dari awal sampai akhir kita garis-garisin mana yang keywordnya. If you do it in paper-based tests, you can highlight directly with your pen, yeah. But if you do it through the computer one, you should highlight it from your screen. But I do believe that kayaknya untuk yang British Council sekarang mengeluarkan semua tes IELTS itu pakai computer based test. Kayaknya udah nggak ada lagi yang paper. Jadi nanti teman-teman bisa apa namanya coba pastiin lagi ke institusi di mana teman-teman mau daftar atau mau ya daftar tes IELTS-nya karena mungkin ada beberapa tempat yang masih pakai paper tapi sejauh ini memang British Council mengeluarkan statement bahwa semua tes nanti akan diganti ke komputer gitu. Okay, so this is the band score of the IELTS listening. So for those who want to get 8, ya tadi aku banyak baca di chatnya yang mau dapet 8, at least you get 35 questions correct. Jadi 5 doang nih yang salah. Kalau mau dapet nilai 8, setidaknya salah 5 doang. Atau seber minimumnya kalau mau dapet 7, berarti salah 10
gitu. Maksimal sih, sorry, bukan minimal, maksimal ya. Maksimalnya salah 10 atau mau naik lagi kalau mau dapat 7.5 berarti salahnya 8 maksimal. Ya kalau bisa betul semua kenapa kita harus ini kan? Kenapa kita harus mantepin di 7? Kalau emang kita bisa pakai dapat sampai 9 kenapa enggak? Kita coba gitu kan. Alright. Oke. Nah, this is common challenges and solution. The first one, the problem not keeping up with the audio. Nah, kadang-kadang kita nggak dengerin audionya, mungkin karena kita nggak fokus gitu ya, atau sekelebat mikirin apa, terus kelewat, miss gitu kan, suka suka gitu ya. Bahkan di TOEFL pun gitu nggak sih, Kak Duts? Maksudnya nggak cuma di IELTS, kayaknya hampir di semua tes yang ada audio, kadang kita ada aja yang kayak diem dulu terus atau udah lewat nih udah berjalan terus udah nomor berapa ya gitu. Nah, jadi usahakan ketika udah denger instruksi aja kayak udah this is the IELTS listening test, kan nanti dibukanya gitu tuh. This is the IELTS listening test, you will hear a number of questions. Nanti mereka udah ngasih tuh. Jadi kayak pas udah denger satu kata dari speakernya, kalau bisa kita udah langsung fokus aja dengerin. Jangan sampai terbang kemana-mana tuh pikiran ya. Jangan sampai apa namanya mikirin makan lah, tiba-tiba mikirin nanti tesnya gimana speaking ya, nanti writing gimana ya. Udah fokus aja dulu ke recordingnya. Jadi per saat itu udah audionya udah ke play, langsung fokus ke sana. Terus untuk apa namanya, praktisnya apa sih yang harus kita latih kalau misalnya kita mau dan harus keeping up sama recordingnya? Memang membiasakan diri untuk mendengarkan ya, mendengarkan audio-audio berbahasa Inggris. Mungkin yang lebih serius kalau kayak lagu itu kan it's not that serious and it's not as similar as the IELTS audio kan, karena apa namanya, listening di IELTS sama lagu yang kita dengerin itu kan nggak sama pace-nya gitu. Jadi kalau misalnya mau latihan untuk awal-awal teman-teman yang belum familiar sama listening, misalnya baru mau coba tes listening apapun itu sebenarnya ya nggak cuma IELTS, TOEFL pun sama gitu, bisa mulai dari dengarkan listening yang serius kayak misalnya dari podcast gitu, podcast berbahasa Inggris yang pace-nya itu udah sama gitu kayak BBC atau CNN atau TEDx itu juga bisa dipakai. Tapi kalau misalnya kayak lagu atau kadang subtitle ketika kita nonton film, pace-nya itu kan mereka kurang lebih nggak selalu sama dengan yang IELTS sering tes kan gitu ya. Jadi coba cari audio yang pace-nya serius dan isinya tuh memang cukup serius juga dan eh, kalau bisa berhubungan dengan academic things gitu. Nah, and then you can also practice listening for finding the main ideas first, then focus on detail. So it means that untuk teman-teman yang mungkin baru awal-awal banget nih mau tes bahasa Inggris, terus mau tes listening, atau belum familiar sama listening, boleh apa namanya tadi mendengarkan audio atau misalnya podcast yang cukup serius, terus coba cari main idenya. Kira-kira dia ngomongin apa ya, sambil dicatat gitu. Jadi itu untuk awal-awal praktisnya dari situ dulu aja, nggak usah susah-susah. Dengerin aja ya podcast-podcast pendek dulu kalau emang nggak bisa langsung lama yang 10 menit, coba dengerin yang 5 menit, terus coba sambil dicatat, oh dia ngomongin ini, oh dia lagi konteksnya ke sini gitu. Jadi we're used to listen to English ya speaker gitu. Jadi nanti akan terbiasa ketika mengerjakan soal listeningnya. Nah, kemudian problem yang kedua yang sering kita hadapi ketika mengerjakan IELTS itu adalah confusing similar words. Nah, remember IELTS will always require us to have the ability of paraphrasing. Paraphrasing and knowing the replacement words or synonyms. IELTS ini uniknya selain tadi karena soalnya itu banyak ya variasinya, tapi dia juga unik karena apa? Karena semua soalnya itu tidak plek-ketiplek sama dengan yang kita dengar gitu. Jadi di paraphrase sama tim IELTS ini di paraphrase soal-soalnya
Jadi apa yang tertulis di soal dan juga jawabannya atau optionnya itu sangat beda dengan apa yang kita dengar. Bukan berbeda secara arti ya, tapi secara struktur. Because they use replacement words, they use synonyms, they change the structure of the sentence, but they don't change the meaning of the sentence. That's two different things ya. Kalau paraphrasing itu mereka fokusnya ke struktur. Jadi mereka ngubah struktur kalimatnya yang misalnya subjeknya di awal itu jadi subjek, tapi ketika di soal jadi objek gitu. Tapi meaningnya sama. That's paraphrasing. Jadi pastikan teman-teman juga punya banyak pembenaran kosakata di sini ya, kata-kata yang apa namanya, yang saling mirip seperti itu perlu dilatih juga gitu. Kayak misalnya di sini inexpensive itu kadang disebutkannya di soal jadi affordable gitu. Padahal kita dengarnya kayaknya nggak ada kata affordable nih, kayaknya adanya kata tadi inexpensive atau it's not expensive gitu. Kok tiba-tiba di soal ada affordable. Nah, berarti itu kita lagi diminta untuk cari paraphrasingnya gitu. Nah, problem yang ketiga adalah missing answers. Ini yang jadi ketakutan juga, even for me myself. If you miss a question, just move on quickly. Don't panic. Sometimes because we are too perfectionist, and then we are kind of, no, no, it's one question. I should be focusing on this one. Nggak boleh skip gitu. Tapi recording terus berjalan. Maybe for reading, we still can go back to the previous section by reading the passage. But listening, audionya bakal diputar terus, nggak akan berhenti, nggak akan bisa kita request, pause dulu dong, Pak, berhenti dulu, bentar, bentar. Sorry, sir, ini belum keisi nomornya. Nggak mungkin berhenti dia. Jadi akan terus jalan. Jadi if you have missed one question, that's okay. Just move on because you still have many more numbers to go gitu. Nggak usah yang panik, aduh ini belum keisi, udah itu tandain aja, entah itu di circle, di highlight, if you use the computer one, di highlight aja, nanti balik lagi ke situ. Nah, nanti aku kasih tahu gimana caranya kita bisa move on dengan cepat. Ini kayak ini ya, kayak tips apa namanya. Oke, untuk tips move on-nya dengan cepat itu gimana? Nanti aku akan kasih satu strategi yang teman-teman bisa pakai juga ketika nanti tes IELTS terus udah ke-skip nih soalnya. Dan harus gimana gitu. Oke, nah ini 3 common challenges. Sebenarnya mungkin ada teknis-teknis lainnya yang kita hadapi ketika kita tes ya. Dan biasanya tes IELTS yang listening ini akan selalu pertama ya untuk yang written test ya. Jadi urutannya akan seperti ini, listening and then reading, then you're going to have the writing task. But for speakingnya tuh bisa setelah written task atau before written test gitu. Jadi tapi dalam urutan tes tertulisnya itu pasti IELTS yang listening itu pasti pertama. Jadi kita udah harus siapin mental, udah harus mulai fokus karena ini bakal pertama gitu, nggak akan reading dulu baru listening, nggak akan, jadi pasti yang listening dulu gitu. Oke. Nah, untuk strateginya yang bisa mungkin diterapkan itu adalah, nah ini yang tadi aku udah sampaikan. Before listening, please read the questions and highlight the keywords. Mungkin dicari 1 atau 2 kata yang kira-kira apa namanya bakal diomongin di recordingnya gitu. Oh ini setidaknya kita tahu konteks dari percakapannya apa nantinya. Jadi sebelum kita dengerin full atau mungkin sambil dengerin instruksinya sebelum kita dengerin audio percakapannya, kita udah tahu nih, oh ini apa namanya bakal ngomongin soal ini nih, soal sejarah bangunan ini. Jadi kita udah tahu. And then predict the type of answer regarding number, name, place. Nah, ini yang aku tadi mau bahas, kalian ngomongin yang how to move on quickly after, or ya if you have missed some or one question gitu ya. Prediksi untuk jawabannya. Nah, gimana cara kita ngeprediksi ini? Jadi ketika kita dengerin audionya, terus audionya itu kan masih ngomongin soal instruksinya ya, instruksinya gimana gitu. Nah, sambil kita dengerin instruksi, kita kan baca nih, baca apa namanya?
questionnya. Kalau misalnya questionnya itu bentuknya adalah let's say completion gitu ya, yang fill in the blank, kita tuh bisa prediksi, oh ini bakal apa ya isinya, number atau dia nama tempat atau dia verb ya, karena kata sebelumnya itu mempengaruhi. Jadi kalau misalnya kata sebelumnya adalah articles kayak and the, itu udah pasti setelahnya antara dia adalah noun only atau mungkin noun phrase ya. Ada satu adjective sama satu noun. Nah, kita udah tahu tuh, oh nggak mungkin tiba-tiba abis and the itu jawabannya verb gitu misalnya. Atau misalnya tiba-tiba jawabannya angka gitu ya, angka doang. Nah, itu kita udah bisa prediksi. Nah, ini yang ngebuat nanti kalau misalnya teman-teman skip one question, kenapa kita bisa move on quickly? Karena kita udah predik, oh berarti ini nggak jauh-jauh dari sini jawabannya gitu. Makanya ketika udah kita prediksi, walaupun nanti kita miss soalnya, ya nggak apa-apa, lanjut aja dulu sampai recordingnya selesai sampai nomor 40. Baru nanti kalau ada sisa waktu, itu biasanya nanti dikasih sisa waktu kayak half a minute to check your answer, itu nanti bisa balik lagi ke nomor yang tadi kelewat. Karena kita udah ngeprediksi nih soalnya. How if the questions are related to multiple choices questions. Nah, itu boleh nanti teman-teman tandain aja yang kira-kira paling beda. Paling beda dari opsinya gitu. Biasanya jawaban yang paling beda dan paling logically connected itu adalah jawabannya. Most of the time ya, but it's not always. Cuma kita bisa prediksi dari situ gitu. Nah, ini before listening. While listening to the recordings, stay focused and follow the order of the questions. Ini pasti ya, karena soal IELTS listening pasti selalu in order. Dia satu jalan, satu kali jalan. Walaupun nanti setiap section ada jedanya sedikit, tapi nggak akan ada jeda di tengah-tengah lagi ngomongin misalnya nomor 1 sampai nomor 5, terus di tengah-tengah tuh ada jeda. Nggak akan ada gitu, nggak akan kita bisa jeda juga. Tapi kalau jeda antar task, number 1 to number 5, and then mereka pause. Terus number 6 to number 10, itu kan jedanya di antara dua task itu bisa gitu. Tapi untuk kayak soal di section 4 yang tadi ada yang ada apa namanya monolog di akhir ya, di akhir di nomor 31 sampai nomor 40, itu nggak akan ada jeda, nggak akan ada task di situ. Maksudnya nggak akan ada pemisahan task. Misalnya dari nomor 31 sampai 35, terus nanti berhenti 36 sampai 40 tuh nggak ada. Jadi hanya di section 1, 2, and 3 itu yang akan fokusnya akan ada pause gitu, akan ada space sedikit buat kita ngecek soal sama mungkin baca soal selanjutnya dengan cepat gitu. Tapi untuk di section 4, karena itu the most difficult one, mereka nggak kasih jeda sama sekali kita untuk apa namanya, untuk baca soal. Jadi harus dibaca sebelum audionya mulai. Tuh, and then after listening, please check your spelling and grammar, specifically for the completion ya, for sentence summary, note table, diagram, map, and everything regarding the completion. Because sometimes we missed some words like whether it is a plural or singular noun. Nah, ini biasanya suka kita spellingnya error di sini nih. Mungkin kita dengarnya ini kayaknya nggak singular deh. Tadi pluralnya ada s-nya gitu. Atau sebaliknya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ragu apakah dia singular atau plural, bisa teman-teman lihat dari kata sebelumnya atau bisa lihat dari artikelnya. Kalau misalnya artikelnya dia adalah singular kayak gitu ya, itu kan pasti dia singular, nggak mungkin nounsnya pakai as gitu. Jadi bisa kita tebak dari situ. Atau misal dari stressing of the word, kayak kata-kata 13 sama 30 itu kan mirip-mirip tuh. Jadi kadang kita bingung ini 30 apa 13 ya gitu. Kita lihat aja atau dengerin aja dari apa namanya penekanannya. Kalau misal penekanannya itu mostly terdengar di belakang kayak 13, itu kan berarti belasan. Kalau 30 di awal berarti dia masuknya ke puluhan gitu. Jadi teman-teman bisa banyak berlatih stressing juga sama sounds ya. Kayak atau misalnya kata-kata seperti past tense yang ada apa akhiran id-nya gitu. Nah, itu kadang suka ketukar juga tuh. Suka kita tulis verb one padahal dia ternyata verb two. Nah, itu kita bisa lihat dari konteks soal keseluruhannya. Nah, and then make sure answers fit the instructions. Nah,
Memang PR-nya banyak sebenarnya kalau di IELTS listening ya. Jadi bisa tricky banget ini untuk teman-teman yang mau ngerjain IELTS listening. Mungkin kalau IELTS reading kan enaknya kita bisa baca lagi teksnya gitu ya. Kita bisa balik lagi ke teksnya. Kita nggak usah pusing-pusing takut ketinggalan karena teksnya masih kita bisa baca gitu. Tapi IELTS listening itu kita harus dengerin, terus juga harus ngerjain, harus taking notes. Terus udah gitu harus baca instruksinya juga gitu kan. Jadi banyak nih kegiatan dalam satu waktu yang harus kita lakukan. Tapi pastikan setidaknya teman-teman itu udah baca instruksinya dulu. Sambil dengerin baca instruksinya. Kadang kalau kayak soal completion, itu kan dia diminta tulis one word only. Nah, kalau misalnya kita nggak baca itu kata one word only, kita tulisnya misalnya jawaban di fill in the blank-nya two words. Nah, jadi salah gitu. Makanya kita perlu baca hati-hati instruksinya dan jangan lupa untuk cek spelling and grammar-nya gitu. Nah, itu untuk effective strategies-nya. Nah, this is the example of predicting the answer yang tadi aku sempat bilang ya. So before listening, guess what type of word you need. This just the example ya. Aku nggak ada recordingnya yang ini, tapi ini cuma example aja. Instructionnya look at the sentence and guess the missing word. So you can guess the word. Di sini prediksi aja gitu. Misalnya ada ini bentuknya contohnya adalah sentence completion ya, fill in the blank gitu. Di sini ada tulisan the train to bla 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 will depart at 5:30 p.m. Nah, the train to di sini kan to ini pasti mengarahnya ke tempat, entah itu dia nama tempat atau mungkin tempatnya sendiri gitu. Nah, jadi kita bisa prediksi oh di sini nggak mungkin verb, right? Di sini nggak mungkin number, nggak mungkin angka di sini, atau bahkan nggak mungkin tahun gitu misalnya. Nah, kita udah bisa prediksi, oh jawaban paling masuk akal adalah nama, tempat, atau nama station gitu. Jadi ini membantu banget kalau misalnya akhirnya kita miss soalnya nih ternyata ketika kita masih punya waktu kita bisa balik lagi, oh this is talking about name. I think I remember the name. Oh the name is Manchester gitu. Ya udah tulis gitu. Kalau kita emang miss, hopefully nggak ada yang miss soalnya gitu ya. Nah, atau misalnya contoh yang kedua, tickets cost bla 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 for adults and half price for children. Nah, cost, it means that it should be number. Karena ini ngomongin harga, nggak mungkin tiba-tiba misalnya jadi verb, jadi adjective gitu ya. Nah, ini udah ketebak gitu. Nah, ini akan memudahkan kita untuk tahu biar kita tuh ketika miss pun dan kita harus feel gitu ya. Masih bisa kemungkinan bener jawabannya gitu. Nah, itu enaknya IELTS kalau kita udah tahu strategi untuk ngeprediksi jawabannya gitu. Nah, di sini misalnya oh dia lagi ngomongin misal pound sterling, so you can add pound symbol and then the cost or the price of the tickets gitu. Jadi ini salah satu contoh gimana caranya kita ngeprediksi jawaban kalau kita miss answernya misalnya atau soalnya karena kita udah nggak prediksi, jadi kita nggak terlalu khawatir, oh ini bakal salah nggak ya gitu. Setidaknya kita udah tahu jawabannya, walaupun memang masih 50-50 untuk kebenarannya gitu. Oke, nah untuk exam day tipsnya di sini, untuk teman-teman yang nanti mau ambil IELTS itu dalam waktu dekat, atau sekarang masih belajar dulu, atau misalnya udah plan tahun depan gitu ya. For the listening ya, please stay calm and focused. Kalau udah ngomongin IELTS, please just focus on how you do the task, how you listen to the recordings, and you can also practice ya. Maksudnya untuk apa biar nggak kaget nanti pas dengerin soalnya bisa sambil jalan ke tempat tesnya itu dengerin podcast tipis-tipis itu juga boleh. Jadi apa namanya? Latihan kecil atau misal dengerin kecil aja di exam day-nya, tapi nggak usah yang serius-serius gitu, nggak apa-apa. Yang penting kita lagi ngebiasain nanti pas tes benerannya, ketika udah datang ke tempat tesnya, kita udah siap gitu. Kita nggak kaget lagi denger accent-nya. And then follow the order of questions. Maksudnya tuh kita pastikan kita berurut paralel gitu antara recording sama soalnya. Jalannya barengan. Jangan sampai kita udah keduluan recordingnya, soalnya masih
yang belakang gitu atau misalnya number sebelumnya. Nah, ini juga cukup bahaya nih ya, gitu cukup fatal. Nah, terus nanti jangan lupa untuk cek spelling sama word limits. Kayak tadi misalnya diminta cuma satu kata, ya udah tulis satu kata, jangan lebih. Atau diminta misalnya no more than two words. Ya berarti nggak boleh nulis lebih dari dua kata, tapi masih boleh tulis satu kata. Jadi ikutin instruksinya. Just follow the instructions, follow the word limits. And don't forget to check your spelling and grammar. And then practice listening to different accents like British, Australian, American. Walaupun memang lebih banyak kalau di IELTS itu British ya aksennya. Jadi lebih banyak kumur-kumur sama apa namanya memang pace-nya selain selain cepet dia juga kumur-kumur. Berasa banget sih kumur-kumurnya kalau di IELTS tuh. Jadi teman-teman bisa mulai banyak dengerin podcast yang pakai British kental gitu ya atau mungkin dari Australia juga. Bahkan aku sering nemuin recording yang pakai Indian accent gitu. Indian sama Arabic accent. Jadi kayak apa ya namanya? Cukup bervariasi untuk aksen di IELTS sih. Makanya kita nggak bisa cuma belajar, oh aku maunya dengerin yang British aja gitu. Atau coba nggak apa-apa, coba campur-campur kita sambil sambil apa namanya sambil latihan, sambil banyak dengerin macam-macam aksen. Karena kita nggak tahu nanti di the day-nya itu yang bakal keluar recordingnya itu native speaker yang mana, yang aksennya British, Australian atau Arabic atau Indian gitu. And the last one, please don't ever, ever, ever leave blanks. Please just guess if you are unsure. Kalau nggak yakin, guessing aja. Makanya tadi di awal sebelum kita masuk ke recording, while we are listening to the instructions, please read skimmingly the questions and then give the highlight of some keywords. So it's actually really helpful. Kalau misalnya nanti, nauzubillah misalnya, kemis soalnya, kita bisa balik lagi, terus bisa apa namanya? Ngisi dengan hasil prediksi kita tadi gitu ya. Oke. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. I think ya, oh ya. I think that's all sih Kak Duts. Kecepatan Oh, kayak aku baiklah. ngomongnya kayak takut ngebut banget dirut gitu. Memang banyak yang harus disampaikan, Ria, dan Iya. betul banget dari tadi ternyata banyak yang baru tahu juga. Ternyata nggak overall aja, tapi per skill pun juga harus dinilai gitu-gitu ya. Betul. Oke, kita udah ngumpulin beberapa pertanyaan nih sembari Azri tadi ngasih materi. Nih ada beberapa pertanyaan. Tadi yang pertama banget ini ya dari Kak Erwin. Aku pernah dengar katanya ketika di skill itu aja, itu di Aussie seingatku. Nah, yang Kak Azri dengar kayak apa nih? Apakah memang eh, ketika tidak mencapai, overallnya mencapai, tapi ada di skill satu skillnya yang tidak tercapai. Nah, ini bisa dites untuk skill itu saja atau tidak? Oke, this is a good question. Makasih Kak Duts. Untuk ini bisa retest. Jadi untuk misalnya kalau ada misal writingnya nih yang belum terpenuhi, tiga-tiganya yang tadi listening, speaking, readingnya udah oke, udah sampai let's say 7.5. Misal writingnya masih 6, padahal minimum skornya 6,5. Kita bisa retest. Setauku udah bisa di Indonesia, udah bisa retest di beberapa tempat. Kayak waktu itu aku ambil di IALF ya, IALF itu masih satu kerjasama sama Council, IDP, dan lain-lain, itu mereka sudah menyediakan retest per skill. Jadi kalau misal skillnya kita ngerasa ini belum nyampe, kita bisa retest untuk satu skill itu aja gitu. Tapi untuk pastinya boleh tanyakan lagi ke institusi masing-masing karena kadang ada karena belum tersebar gitu Kak Duts. Kadang kayak misalnya daerah-daerah Jakarta, Jabodetabek itu kan mungkin karena udah kota gitu ya, jadi nggak susah untuk retest gitu. Kadang kalau daerah-daerah masih mungkin kemarin temanku di aku lupa di Riau atau di Palembang gitu, dia harus retestnya ke sini gitu, ke Oh. Jakarta gitu. Jadi pastikan aja dulu di tempat teman-teman mau tes, ditanyain lewat emailnya atau mungkin telepon langsung bisa retest nggak? Kita nggak karena nggak semua tempat itu menyediakan retest gitu. Oh, oke. Itu biayanya gimana ya, Zri? Jadi masih setengah atau bisa per skill aja? Setahu aku bisa per skill sih Kak, nggak harus 3,5 gitu. Cuma aku nggak tahu sistemnya apakah dia potong apa gitu atau misalnya dia ada garansi kalau sekarang ya, karena bisa bisa beda tuh setiap institusi. Tapi setahu aku nggak harus bayar yang 3,5 lagi, karena Hmm. 3,5 itu udah bundling semua tesnya kan, itu.
Oke, jadi lebih meringankan juga ya, nggak harus ngambil semua tes kembali. Oke, Mm-mm. nice, nice. Next question itu ada dari Kak Erwin lagi, gitu ya, agak di bawah nih. Saya masih sangat pemula untuk belajar IELTS. Saya mau belajar beberapa skill, maaf. Mm-mm. Bentar. Saya mau bertanya berapa terkait IELTS class untuk belajar yang pertama. Untuk belajar IELTS dari basic, kira-kira berapa lama waktu untuk bisa mendapatkan skor 7? Oke. Mm-mm. Oke, oke. Ini ada dua nih pertanyaannya Oh nih. ya, satu lagi, apakah dilaksanakan dengan banyak peserta atau sendiri, atau jika biasa banyak orang maka akan terganggu konsentrasi kita? Gimana tuh Mas? Oke, good Ini sendiri atau question. rame-rame gitu ya Oke. tesnya? Oke, thank you Kak Dudes. Thank you Kak Erwin once again. Untuk belajar IELTS dari basic, berapa waktu yang biasa di... Oke, idealnya ya, idealnya sebenarnya untuk sampai di skor sekitar 7 sampai 8 itu setahun. Idealnya memang. Kenapa? Karena yang paling susah adalah biasanya di writing gitu. Kalau kita mau ini skor tujuhnya per skill ya, kalau per skill ya. Kalau mau skornya tuh overall, kita nggak harus yang fokus satu skillnya 7. Kemungkinan 6 bulan juga bisa. Kalau kita banyak latihan listening, reading, kita udah regular nih. Pagi aku mau latihan listening 40 menit. Ntar pulang kerja latihan lagi reading 40 menit. Misal atau sejam gitu, tergantung misalnya mau seberapa lama gitu ya. Kalau reguler latihannya, biasanya untuk sampai skor 7 overall itu mungkin banget, bahkan bahkan ada yang 3 bulan, 3 bulan 4 bulan itu ada yang bisa dapat 7, tapi dengan catatan memang writingnya mungkin nggak sampai 7 gitu. Atau mungkin speakingnya buat teman-teman yang mungkin masih mau belajar speaking, masih dari basic misalnya, mungkin nggak apa namanya nggak langsung dalam 3 sampai 4 bulan gitu. Kecuali mungkin kalau emang latihannya tiap hari 15 sampai 20 menit sehari udah ada space-nya tuh. Entah itu latihan sendiri atau mungkin lewat AI kayak ChatGPT, atau misalnya latihan ada temen conversation-nya, itu mungkin aja bisa dapat 7 dalam 3 sampai 4 bulan. Tapi memang idealnya kalau yang aku riset juga, dan aku sempat juga tanya sama mentorku sebelumnya. Kebetulan aku dulu punya mentor ini Kak Duts, waktu aku mau apply IELTS. Ya. Mentorku orang UK, langsung aku dapat waktu itu dari apa namanya les online gitu. Apa namanya Brian, dia tuh orang UK tapi dia udah lama nih di Indo gitu. Terus aku tanya, aku mau dapat 7.5 nih writing, tapi writingku kan awalnya masih 6. Nah, itu berapa lama? Dia bilang kalau mau naik ke 7.5 itu harus setidaknya setahun gitu. Kalau mau bener-bener yang mau dari apa namanya 1,5 kan, itu naiknya kan cukup jauh ya. Karena IELTS writing itu tuh apa ya, bener-bener ini sih Kak, bener-bener challenging banget dari semua komponen IELTS ya menurutku gitu. Jadi banyak orang yang mungkin dalam tanda kutip fail di situ. Tapi kalau mau overall 7, 6 bulan itu sebenarnya cukup banget. Tapi kalau per skill 7 mungkin di IELTS-nya harus di-push lagi gitu. Kalau memang punya target kayaknya aku mau 6 bulan aja deh. Harus bisa dapat empat-empatnya 7. So you have to go extra miles. Kayak harus effortnya harus parah banget gitu loh. Gitu. Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua, tesnya itu langsung di satu ruangan. Seingatku dulu ada 10 orang waktu aku tes. 10 orang, tapi masing-masing karena aku pakainya komputer ya, aku ambilnya computer based test. Itu setiap orang punya dikasih headphone masing-masing. Tapi audionya sama. Maksudnya soalnya sama, audio yang di play sama, durasinya sama. Cuma bedanya dikasih kubus apa sih kubik-kubiknya aja gitu. Dipisahin antara satu orang ke orang yang lain tuh pakai kubik gitu. Jadi ada komputernya sendiri, ada headphone-nya sendiri. Tapi ngerjainnya satu ruangan bareng gitu. Tapi Oke. seingatku yang paper, kalau yang paper tuh kayak masih ini sih, masih yang tradisional kayak kita dengerin satu ruangan pakai speaker gede gitu. Itu kalau speakernya butut sih, mohon maaf nih nggak kedengeran ya. Kalau Tuh, boleh diulang lagi nggak Bu gitu ya? iya, nggak boleh diulang lagi gitu. Iya, iya. Oke, gitu. Terus, apa lagi? Berarti ya kan nama bakal masing-masing, tapi kalau paper ya cari aja tempat yang duduk di depan mungkin ya, biar jelas gitu. Oke, terima kasih Azri. Lanjut ada ke dari Kak Sari nih. Kakak atau udah ini? Maaf.
Lama learning itu depends on us, on our intention sih guys. Oh oke, beliau membantu jawab ini sebenarnya. Iya betul, tergantung kita. Setuju sama Kak Azri tadi ya, tergantung kita kalau mau lebih cepat harus jor-joran. Mungkin Mm-mm. bangun tidur, mau tidur itu lagi yang dikerjain gitu ya. Terus ini ada jawaban tambahan, IELTS eksklusif based on my last experience. Saat listening test, rata-rata pada fokus sih, cukup tenang dan tidak terlalu ramai, apalagi yang ngadain British Council. Aku pengalaman tes di hotel, and comfortable sih for the test, tapi sekarang kabarnya online based. That's right, betul. Karena mungkin ada ini juga, Zri, mungkin sedikit berbagi juga gitu ya. Ada sedikit perbedaan karakter dari teman-teman yang mungkin ngambil tes IELTS sama tes TOEFL mungkin Hmm. TOEFL yang ini ya, TOEFL yang ITP-nya Iya. gitu ya. IELTS karena mungkin memang mahal teman-teman karena mahal, jadi memang pada serius pengen melakukan yang terbaik di tes tersebut. Maka nggak akan ada tuh yang mengganggu, kemudian yang karena masing-masing harus fokus dengan tujuannya masing-masing aja gitu loh. Tes Mm-mm. masing-masing aja. Jadi insya Allah kita di satu tujuan sama kalau IELTS. Mm-mm. Terus lanjut, oh aksen tersulit yang pernah ku dengar adalah Adele accent. Siap. Yang Sama sih. Oke, terus ada tambahan jawaban juga. Wah, bisa retest ternyata betul. Oh, tetap bayar kalau tidak salah 1,5. Wah, ada yang ini Terima kasih infonya. bayarnya Ya, bayarnya 1,5 juta untuk kalau mau nggak retake satu buah skill aja. Retestnya cuma bisa dilakuin sampai H+2 bulan dari tesnya. Oh, this is a good information. Oke, jadi teman kalau yang mau ngambil tes untuk salah satu skill aja gitu ya, hanya bisa dilakukan sampai H+2 bulan. Wah, mantap nih Kak Anis. Terima kasih. Hmm. Terus coba spill tempat tes yang recommended, Kak. Bisa retest. Oh. Jadi udah yang jawab ya IDP. Kalau aku karena aku pengalamannya banyaknya di IALF ya, udah udah bestie. Jadi kayak aku gak apa-apa ke sana sih tesnya ke IALF gitu, karena lebih dekat juga dari tempatku gitu. Tapi kalau kalau nggak salah di banyak, maksudnya kalau di kota-kota besar sama di luar Pulau Jawa lebih banyak ini ya IDP tauku. Mm-mm. Jadi nggak apa-apa Oke. pakai yang IDP. Tapi bisa retest, Kak, di sana, di IAL, di Bisa, IALF. bisa retest. Oke, IALF ya, teman-teman bisa dicek juga. Terus tadi bisa kenalan sama Brian itu gimana tuh, Kak Azri? Emang ada yang nanya ya? Aku sih pertanyaan dari Oh, aku apa dapat dari Superproof. Jadi aku dulu tuh suka apa nyari-nyari kan, nyari-nyari tutor yang bisa ngajarin aku IELTS, lebih ke biar aku ada yang nge-track gitu loh. Khususnya untuk writing kan. Karena biar harus ada yang nge-proofread kan, kalau writing kan kita nggak bisa nge-proofread diri sendiri. Ini kalau sekarang kan mungkin ada AI, ada ChatGPT. Waktu zaman aku kan belum ada ChatGPT tuh, belum belum familiar tuh sama AI. Jadi aku perlu cari tutor, dan kebetulan waktu itu waktu aku nyari di Superproof itu nemu ada satu tutor ini yang dia emang udah lama berpengalaman di bidang IELTS. Dia pernah jadi IELTS examiner juga. Jadi aku sekalian book apa namanya session sama beliau gitu. Terus beliau kasih banyak tips juga gitu. Terus at the end sih akhirnya karena dia udah banyak ngasih tips, jadi aku lebih banyak latihan sendiri setelahnya gitu untuk writing juga gitu. Oke, nice. Ini salah satu yang saya kagum dari Zri ini ya teman-teman. Beliau ini S1-nya adalah dari UI, dari ilmu filsafat. Sangat tidak bahasa Inggris base lah tiba-tiba gitu ya. Mungkin beda dengan saya atau dari Uni Novi 2 minggu lalu itu memang backgroundnya bahasa Inggris. Jadi kita tinggal mantepin aja karena udah ada dasarnya. Nah beliau memang berangkat dari ini ya Zri ya. Memang dari nyari-nyari dan beliau tuh memang bebas rajin itu mencari hal-hal sampai akhirnya kita bisa ketemu. Beliau di Tangerang, saya di Padang bisa ketemu dari online. Nah itu saking seaktif itu beliau termasuk salah satu mencari IELTS tutor gitu ya. Heeh. Sampai bisa dapat orang UK. Mantep banget. Ya, jadi mungkin bisa ditiru ininya teman-teman behaviornya gitu ya atau karakternya gitu ya. Memang kalau orang mau akhirnya aktif mencari gitu, aktif mencari kemana-mana. Lanjut. Oke, ini apa nih? Wah, Kariki Kak. Oh, apa? Apa nih? Ya, biar kata Pega. Oke, lanjut. Setauku untuk baca retest. Oh, ada juga tambahan infonya dari Kak Anissa. Satu skillnya di harga 1,9. Nah, yang mana nih bener? 1,5 apa 1,9? Nanti boleh dicek di Ininya nih. website. Harus cek Uang ke jalan. website.
Oke, ya mungkin kita harus cek official test ya untuk bisa tahu info lebih lanjut. Oke, jadi either 1,5 sampai 1,9. Wah, lumayan ya. Lumayan banget memang. Jadi kalau bisa sih jangan ngulang, teman-teman. Tiga Kan? setengah. Iya, tiga. Kalau bisa sekali aja one shot langsung dapat 8 gitu semuanya Awalnya, satu skill awalnya topik. IELTS itu 3 juta. Entah kenapa sekarang jadi naik 3,5 nah tuh. Kayaknya karena kursnya naik ya, karena Oh, iya gitu. kursnya naik, jadi semuanya naik gitu. Kalau bisa sih jangan ngulang ya. Kan ulang harus, makanya belajarnya harus sungguh-sungguh karena naik itu. Betul. Aduh. Terus lanjut, harus mempunyai kemampuan analytical. Setuju ya Kak Azria? Ya, setuju yang itu. Extra money juga. Oh ini, mana yang bagus, paper base atau computer base? Karena aku banyak pengalaman di komputer, aku akan rekomend komputer. Aku juga belum sempat ambil paper sih, karena aku lebih suka komputer itu mungkin tadi ya karena personalize kan untuk listeningnya satu. Terus kemudian yang kedua hasilnya lebih cepat keluar. Jadi hasilnya tuh bahkan 1 hari udah keluar itu yang online ya, belum papernya. Kalau papernya itu 3 hari keluar gitu. Jadi cepet. Kalau untuk kita yang lagi buru-buru butuh apa result sebelum kita mutusin mau ambil lagi atau enggak gitu ya, itu 1 hari udah kelar kalau yang komputer. Dan tadi yang listeningnya personalized, jadi enak gitu dengerinnya masing-masing. Aku lebih suka komputer sih. Mungkin kakak nyarangin yang komputer gitu. Iya, setuju kalau teman-teman ini dan nggak perlu mindah-mindahin jawaban kayaknya ya Zri ya, kalau komputer Ya, ya. betul. Kalau Udah langsung komputer bisa dijawab ya di tuh ini. Betul. Jadi tinggal kayaknya kesalahan spelling atau kesalahan ini bisa diminimalisir karena langsung diketik di soalnya gitu. tuh sekali ya. Terus lanjut, section writing emang challenging banget nih. Oh, ini ada berbagi dari Kanisa. Sebelumnya aku udah take IELTS, tapi writingnya masih di 5,5. Dari Kak Azri ada tips atau trik buat boost writing ini kah? Sebenarnya ini sectionnya listening ke Anissa. Iya, mungkin boleh di keep untuk IELTS writing nanti di minggu keempat. Maksudnya 3 pertemuan setelah ini gitu ya. Oh, tapi Tuh. Azri mau berbagi sedikit, Zri? Atau di keep gimana nih? Karena Sedikit, tadi mungkin ada sedikit. challengingnya di writing juga ya. Ya, Kayak sedikit. Kalau untuk yang ini emang harus sering latihan sih Kak. Satu yang pasti ya latihan tuh kayaknya bukan bukan harus sering lagi, emang harus harus latihan. Kalau aku dulu ningkatinnya itu adalah apa namanya dengan ngebagi jadwal latihannya lebih terstruktur. Jadi misalnya 1 hari itu task aja kan ada 2 task ya. There are 2 task. Satu tasknya itu aku latih 1 hari, besoknya alternate latihan task yang kedua, besoknya lagi task satu, besok lagi task kedua. Itu kalau memang kita lagi buru-buru, karena aku buru-buru kan nge-take IELTS-nya itu, jadi tiap hari tuh latihannya, drillingnya tiap hari ganti-gantian. Sama yang kedua, jangan takut untuk nge-proofread, minta proofread maksudnya. Karena kita butuh masukan. Ini udah apa namanya? Udah oke belum tulisannya? Terus logically connected nggak cuma pakai kata-kata yang wow, tapi kalau nggak nyambung kan sama aja ya gitu. Sama selain proofread tadi sama latihan, sering-sering untuk apa namanya? em, baca hal-hal yang akademis gitu karena nanti kan kebawa pas nulis. Jadi sering-sering bikin prom aja sendiri, misalnya bikin prom yang sifatnya itu akademis, nanti kita coba bikin sentence dari situ. Dan jangan lupa untuk biasakan latih menulis pakai kalimat kompleks. Kalau kalimat simpel kan mungkin kayak satu kalimat udah gitu kan. Kita coba pakai kalimat kompleks yang ada apa, mungkin di sini kayaknya Kadut yang lebih paham ya persoalan perbahasa Inggrisan sebenarnya. Aku agak malu nih buat share-nya. Cuma kalau aku pribadi, kalimat kompleks tuh kayak yang pakai conjunction. Kayak misalnya apa namanya apa namanya satu kalimat itu terdiri dari dua dua kalimat gitu ya, tapi dipisahkan sama conjunction atau ada penghubungnya. Kayak misalnya mungkin kita bisa pakai yang kayak noun clause gitu-gitu kali ya Kak. Atau misalnya kayak pakai kata-kata whether, while itu kan juga termasuk sebenarnya udah salah satu bentuk kalimat kompleks. Kalimat kompleks tuh nggak harus apa panjang, betul nggak sih Kak Duts? betul betul. Kan gitu ya, nggak harus kalimat panjang, tapi dia nggak cuma sesimpel satu kalimat doang misalnya. Jadi biasakan pakai kalimat kompleks kalau menulis. Setuju. Padahal bukan sesinya Azri tapi dapat sedikit tips. Betul. Banyak-banyak ini, banyak-banyak latihan memang Iya. kuncinya.
Hmm, tuh. Proofread itu betul banget sih, karena kita nggak bisa nilai tulisan kita sendiri, harus ada yang nge nge-proofread gitu ya. Terus lanjut Unisari lagi. Oh iya betul Unidina. Apa nih? Dulu 2015 masih speaker bersama. Dulu daftar 2 kali. Wah, ternyata ada kejadiannya ya. Boleh ternyata diputarnya 2 kali. Mungkin karena kresek-kresek gitu. Oh, ini bisa jadi tips ini juga buat teman-teman yang ngambil paper base gitu ya. Bilang aja, Bu tadi kurang jelas ke belakang, boleh diulang lagi nggak gitu. Sebenarnya kita mau ngecek jawaban gitu ya. Astaga, lagi puasa. Oh, ngajarin. Oke, lanjut. Enak banget kalau mimpinya dapat 8 dalam sekali tes. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin, pasti bisa ya. Terus Kak, dapat potongan harga untuk tes gimana ya? Waduh, Aduh, yang Kak kalau itu informasi. jangan tanya Ya, aku. oh ya, kita tidak jualan kelas. Oh, gimana caranya agar tidak bayar? Ikut komunitas TOEFL dan IELTS Preparation MGSB gitu. Mata Garuda Sumatera Barat. Makanya kita bikin ini untuk teman-teman. Hmm. Oke, lanjut Kak. Perlu nggak kita mock up tes dulu sebelum tes official? Nah, Oke, good. Menurutku perlu. Jadi biar nanti kita apa namanya? Tapi kalau bisa mock testnya itu sebelum kita booking ya, sebelum kita booking tes aslinya. Kenapa? Karena kita bisa ngeprediksi, oh dari mock test ini aku perlu belajar lagi nggak? Gitu. Perlu berapa lama lagi nih belajarnya? Seminggu, 2 minggu, sebulan. Jadi kalau misalnya udah mantap, mock test lagi. Mock test lagi kalau udah ngerasa udah dari mock testnya masih kurang, kita belajar misal sebulan, mock test lagi. Terus misalnya mock testnya itu udah, oh aku udah siap ternyata. Aku udah, mock testnya udah mendekati, atau misalnya ternyata udah di atas apa namanya baseline-nya. Baru booking untuk tes aslinya. Tapi kalau memang itu kita punya spare waktu yang banyak gitu ya. Tapi kalau ternyata spare waktunya sempit karena kita harus harus daftar beasiswa misalnya, atau kita udah harus booking tes untuk apply kampus. Nah, kalau kalau gitu mock tesnya kita booking dulu tesnya mendekati kapan kita deadline untuk apply kampus, apply beasiswa, booking dulu tes aslinya. Sambil menunggu waktu kita untuk official test, kita mock test gitu. Jadi ada dua dua case nih. Kalau kita punya waktu yang panjang, jangan booking tesnya dulu, yang asli mock test dulu aja, sampai kita bener-bener ngerasa secure dan ngerasa aku udah mantep. Baru kita booking tesnya. Tapi kalau waktunya sudah mepet, harus booking tesnya dulu, baru sambil menunggu official testnya kita mock test gitu. setuju sih, setuju. Jadi mock up test ini juga selain ini ya, selain mempersiapkan diri tadi, kita bisa tahu skill mana yang kita perlu tambah belajar lagi gitu ya. Ya, Misalnya ternyata betul. di speaking atau writing, wah ternyata masih lemah, jadi kita bisa fokus di speaking sama writingnya aja gitu. Daripada ngulang semua gitu ya, mending fokus di hal yang kita lemah aja gitu Betul. juga. Dan mock up test mungkin gini ya, Sri, satu lagi in my mind itu adalah sebuah itu sebuah biaya yang wow, udah bayar lagi gitu ya. Karena kenapa IELTS ini lumayan mahal mock up testnya kalau di sini ya di teman-teman I've tried it kayak 100.000 satu set. Mock-up-nya. Mm-mm. Karena memang ada biaya untuk pengecekan gitu ya. Karena speaking dan writing itu kita, again yang Azri bilang tadi, kita nggak bisa ngecek sendiri teman-teman. Maka butuh seseorang untuk mengecek. Nah, mengecek itu tentu ada sesuatu yang kita berikan gitu ya, nggak bisa gratis aja. That's why Betul. mock up IELTS itu agak sedikit lebih mahal daripada TOEFL, tapi tidak masalah karena itu adalah sebuah investasi. Nah, Betul. I always think Mm-mm. apa sih? Pokoknya kayak gitu gitu loh. Gitu IELTS-nya kayak gitu. Oke, ada lagi teman-teman. Oh, ada ini ada info dari Uni Anissa. Oh, potongan harga bisa cek official website-nya aja. Mm-mm. Kayaknya suaranya Kak Duts hilang. Halo? Nah, Aman? udah. Oke. Wah, ini Kak Anisanya dapat potongan 400.000 dari British Council. Wow. Jadi bayarnya cuma Wow. 3,1 ya Uni ya? Mantep banget 3,1 di saat di in this economy gitu ya 400.000 mah mantep banget gitu. Bisa dapat 400.000. Oke, nice. Boleh mungkin dicek-cek juga. Teman-teman mungkin boleh chat Kak Anissa juga gini ya. Karena ini infonya bagus banget nih dari tadi Kak Anissa ngasihnya.
Masih ada lagi kah teman-teman? Oh, selamat berbuka puasa. Oh iya, karena udah Erwin di wilayah Sulawesi jadi sudah berbuka gitu ya. Selamat berbuka Oke, puasa. Oke, mungkin satu lagi untuk info ke teman-teman juga, Zri, sedikit kira-kira kalau mau practice listening different accent gitu ya, mungkin khususnya IELTS ini banyak kan British gitu ya, accentnya. Azri ada rekomendasi nggak dengerin apa? Oke. Untuk yang tadi aku sempat mention dua yang utama tuh Kak, BBC Learning English atau BBC News sama CNN News. CNN Aku ya. biasanya dengerin dua itu. Hmm. Sebenarnya di British Council pun ada ya, ada mereka nyediain juga praktis-praktis atau misalnya untuk latihan mendengar gitu tuh ada di website British Council, nanti boleh dikunjungi juga. Tapi kalau misalnya mau yang apa namanya sederhana, yang mungkin gampang aksesnya gitu ya, ada podcastnya tersendiri bisa kita dengerin, nggak harus buka website kayak gitu, itu bisa pakai BBC sih gitu. Itu BBC tuh enak banget. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa kayak ini kayak masih terlalu berat buat aku untuk dengerin hal-hal yang serius, kan mereka kan emang sangat serius ya untuk isi beritanya gitu. Karena emang mereka berita dan emang pembelajaran gitu audionya. Mungkin bisa mulai dari TEDx yang di YouTube itu, Pak, ambil yang mungkin nggak terlalu panjang, karena kan kalau TEDx itu tapi memang masih banyak yang mungkin bukan native speaker gitu ya kalau di TEDx. Cuma tidak apa-apa untuk latihan mendengar dulu aja untuk mendengar. Tapi kalau misalnya emang kita mau fokusnya ke accent, mungkin accent dari Britishnya itu ada di BBC sama di CNN gitu. Aku tuh dulu sempet nemu Kak satu website isinya itu tentang aksen. Semua tuh ada aksen 60 negara itu ada di situ semua gitu. Cuma aku lupa, nanti kalau ada aku share kali ya ke Kak Duts. Aku juga masih nyari-nyari nih. Aku lupa kemarin apa ya. Aku juga mau ngajar tuh. Ini apa ya nama websitenya? Karena aku ngakses itu tuh udah 3 tahunan yang lalu gitu. Jadi kayaknya udah nggak ada di historinya lagi. Nanti akan aku infokan kalau misalnya udah ada, udah nemu ya websitenya gitu. Eh, nggak ada lagi pertanyaan sepertinya, sudah 17:27 juga. Cukup, teman-teman, ada lagi? Oh, satu lagi, kalau bisa booking IELTS testnya, especially British Council jauh-jauh hari, Amin 3 atau Amin 4 bulan gitu, nanti bakal dapat IELTS Ready Premium yang dapat Betul. course gratis dari British Council. Nah, mungkin boleh juga grup dikirimin websitenya British Council yang sering Kak Anissa ini ya, karena Kak Anissa banyak banget yang beliau dapat. Biar teman-teman yang lain juga terbantu. Atau mungkin link-link latihan soal seandainya ada, nanti kita kirimkan ke grup ya, teman-teman. Oke, sudah 17:28, kita siap, berarti sudah 90 menit, hampir 90 menit. Kita cukupkan mungkin, teman-teman. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Oke, Kak Azri mungkin silakan closing statement sedikit, Kak. Oke, aku nggak nyiapin apa-apa sudah untuk closing statement, but thank you so much everyone for joining this class, for sharing your thoughts, sharing information with the others, with me. Ada beberapa info yang aku juga baru dapat juga ternyata dari sini soal harga khususnya. Itu baru banget. Makasih banyak. Terus juga aku mau bilang, em, teman-teman seberapapun atau misalnya apa ya namanya, setinggi apapun ekspektasi skor yang mau dicapai, nggak usah malu gitu, dan nggak usah ngerasa kayaknya aku nggak mungkin deh dapat segitu, karena kita nggak tahu nih ke depannya ternyata teman-teman itu punya niat lebih buat belajar, punya banyak resource yang kita nggak tahu tiba-tiba ada gitu ya. Dan itu justru jadi mendukung kita buat nyampe ke skor yang kita harapkan. Jadi nggak usah takut buat apa namanya nges apa namanya ngeset ngeset skor sampai setinggi-tingginya. Kalau masih bisa 9 ya udah 9 gitu. Jangan ya udah deh biar minimum aja 6,5 udah aman buat aku, kayak udah cukup buat aku. No, you have to be more than enough, harus lebih dari cukup untuk ngeset buat diri sendiri tuh ngapain sih pelit-pelit gitu loh. Aku selalu bilang gitu ke diriku. Kenapa? Karena ketika kita ngesetnya itu ngepas gitu ya, pada saat kita tes aslinya itu banyak variabel yang akan terjadi. Bukan menjatuhkan ya, tapi variabel itu bisa hal-hal terkait tadi, misalnya tiba-tiba nauzubillah kita nggak fokus, tiba-tiba ada kesalahan teknis, tiba-tiba ada hal lain yang nggak terduga, biasanya suka turun sedikit ke 0,5.
untuk skornya. Jadi kalau bisa kita set setingginya 9 ya nggak apa-apa 9. Kalau turun pun turunnya 8 atau 8,5 gitu. Jadi nggak usah takut-takut, jangan pelit sama diri sendiri buat ngasih ekspektasi gitu. Berekspektasi itu tidak apa namanya tidak bayar ya. Yang bayar tes IELTS-nya. Makanya setlah standarnya setinggi itu mungkin nggak apa-apa. Jadi nanti ketika kita tes aslinya kita tuh udah bener-bener siap gitu. Oh, kalaupun memang ternyata nggak sampai segitu, setidaknya aku akan tetap dapat sesuai yang aku kejar gitu loh. Misalnya sesuai dengan kampus yang aku tuju gitu. Itu sih Kak Dudes. I know it's Oh, not very very good. neat, but thank Iya, you. always break the limit berarti gitu ya. Ngapain nanggung toh mimpi mumpung gratis gitu ya. Oh. Yang nggak gratis makan bergizi. Maksudnya? Saya tidak ikut-ikutan. Kata siapa gratis ya? Oh. Oke, baik teman-teman semua. Terima kasih banyak gitu ya. Bentar kita stop dulu recordingnya.